Selamat pagi para pebisnis, para investor, dan tentunya para stakeholder yang berminat dengan hal-hal yang sifatnya ekonomi dan bisnis maupun di pasar modal. Tapi di sesi ekonomi dan bisnis pagi ini, saya Leo Herlambang akan menyampaikan tentang risiko dari bisnis dan masalah-masalah bisnis yang menjadi problem besar di masyarakat. Bukan berarti perusahaannya rugi karena hal yang baik, tetapi perusahaannya rugi atau investasi yang ditanam oleh para investor itu tidak atau mungkin sangat kecil untuk kembali. Saya menyampaikan ini karena ada berita di media massa tentang gagal bayar dari sebuah koperasi yang cukup besar dengan nilai yang diperkirakan antara 10 sampai 12 triliun. Dan saya ingin mengungkapkan ini karena ada informasi korban itu sampai ada yang bunuh diri atau gantung diri. Dia seorang pemilik usaha toko pelistrikan ya, yang konon kabarnya uangnya sekitar 12 atau 13 miliar itu nggak bisa ditarik, sehingga yang terjadi adalah dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang demikian. Nah, ini tentu menjadi masalah-masalah tersendiri. Banyak kasus-kasus yang selama ini itu terjadi karena investor itu atau pemilik dana itu hanya melihat hasilnya saja. Banyak dari hasil-hasil yang pasti ditawarkan dengan pasti dengan hasil yang tinggi, itu yang dicari oleh para pemilik uang. Padahal bisnis itu gak pasti, ya. Ini yang memang menjadi momok tersendiri. Dulu ada Pomas, ada Kisar, ada macam-macam lah yang kira-kira mengakibatkan kerugian yang besar. Di pasar modal pun dulu juga ada dalam kasus-kasus tertentu seperti Sarijaya dan lain-lain. Nah, saya tidak ingin membahas yang di Indonesia, tetapi sedikit tentang Indonesia. Tapi intinya di sini adalah bisnis itu harus dilihat risk and return-nya. Ketika Anda menanamkan sebuah dana di bisnis, maka Anda juga harus tahu risk dan return-nya. Tapi di sesi kali ini tentang ekonomi dan bisnis, betapa bahayanya kalau otoritas itu tidak segera melakukan eksekusi atas suatu bisnis yang tanda kutip sebenarnya itu sudah membahayakan rakyat banyak. Beberapa perusahaan-perusahaan yang tanda kutip melakukan pengumpulan dana ke masyarakat dengan cara-cara yang kurang bisa dipertanggungjawabkan itu biasanya berlindung kepada orang-orang kuat, pejabat, berlindung kepada tokoh agama dan lain-lain. Dan ini yang mengakibatkan kerugian besar. Para pebisnis, para pemilik dana yang saya hormati, saya hanya ingin cerita sesi ini agar kita mereview ulang dan menyampaikan kepada banyak pihak tentang risiko-risiko yang muncul jika orang terlalu mengharapkan keuntungan yang pasti dan besar. Dalam beberapa kasus, setidaknya saya ingin menyampaikan ada 10 kasus tanda kutip penipuan. Jadi kalau di perkuliahan kita ini jarang mendapatkan pelajaran tentang bagaimana orang menipu dan lain-lain. Kita hanya diajari paling di sekitar moralitas dan lain-lain. Tapi bagaimana cara mereka menipu, supaya kita tidak tertipu itu kadang-kadang sangat jarang diajarkan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan karena memang sebagian kalau bukan orang yang praktek atau orang yang memiliki itu susah untuk
dilihat bagaimana orang-orang itu bisa menipu kita semua. Ada 10 hal yang paling terkenal, yaitu tentang Ponzi. Ya, saya ingin menyampaikan tentang Ponzi ini sendiri. Ponzi itu sebenarnya apa ya? Ponzi itu sebenarnya berasal dari nama orang yang dulu namanya Charles Ponzi ya. Charles Ponzi ini adalah orang yang menjanjikan keuntungan bunga 50% dalam 45 hari pada investasi internasional ya. Jadi dia menawarkan keuntungan 50% dalam 45 hari di perdagangan internasional. Dia memperoleh uang tuh sekitar hampir 15 juta dolar. Jumlah yang sangat besar, karena Ponzi ini adanya tahun 20-an, 1920 ya. Nah, setelah terungkap, karena uang yang dikumpulkan 15 juta dolar itu tentu sangat besar, setelah terungkap ya, dana yang berhasil dikembalikan ke investor itu hanya 5 juta. Jadi dari 15 juta yang dikumpulkan hanya 5 juta yang kembali kepada investor. Nah, inilah skema Ponzi inilah yang akhirnya menjadi terkenal dan menjadi inspirasi para penipu-penipu yang berbalut usaha apa saja ya, yang akhirnya mengakibatkan kerugian banyak orang. Tapi rata-rata itu mereka itu menipu dengan mengiming-imingi return yang besar dan tinggi. Ponzi ini akhirnya dikenal dan menjadi nama bahwa kalau penipuan dengan cara itu namanya penipuan dengan skema Ponzi. Jadi menggunakan dana nasabah baru untuk membayar nasabah lama, sehingga yang terjadi adalah anggota pertama maka dia yang akan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Bayangkan, dalam 45 hari dapat 50%. Nah, yang lain ini akhirnya ya begini, yang terakhir lah yang nggak bisa narik. Itu awal dari cerita tentang Ponzi. Itu pertama namanya Charles Ponzi. Yang kedua itu adalah yang namanya Madoff. Nama lengkapnya Bernard Madoff. Sepengetahuan saya dia orang yang sangat terkenal dan petinggi di pasar modal Amerika pada saat itu ya. Karena keterkenalan dan karena jabatan yang tinggi itu orang menjadi percaya sama Bernard Madoff. Dan ini luar biasa ya. Dana yang dikumpulkan oleh Madoff itu mencapai kurang lebih 50 miliar dolar. Bayangkan 50 miliar dolar. Cadangan devisa kita aja sekitar 130 miliar dolar. Jadi Madoff ini mengumpulkan kurang lebih sekitar 40% dari cadangan devisa. Bayangkan, seorang bisa mengumpulkan uang sedemikian besar dengan skema Ponzi. Dan siapa yang ditipu? Yang ditipu itu bukan hanya perusahaan, bukan hanya perorangan, tetapi juga lembaga-lembaga nirlaba, lembaga-lembaga yang membantu masyarakat, itu juga ditipu sama Madoff ya. Dan kasus Madoff ini banyak menyeret investor yang bukan hanya investor yang tidak tahu tentang pasar modal, tidak tahu tentang keuangan, tapi dia juga menyeret investor besar yang reputasinya cukup dikenal ya. Dan ini menjadi lucu ya kadang-kadang. Saya masih ingat kira-kira tahun 2000-an itu ketika datang seorang kepada saya untuk menawarkan investasi yang saya sudah langsung tangkap itu skema Ponzi. Kantornya ada di gedung yang tinggi, mewah dan lain-lain. Kita masuk ruangannya pasti wangi dan lain-lain. Nah, dan saya punya keyakinan ini nggak akan mungkin bertahan lama, nggak sampai 3 tahun pasti sudah hancur. Dan ternyata betul.
Dan yang menjadi korban itu bukan orang biasa, yang menjadi korban adalah orang-orang relatif kaya, orang-orang pejabat, ya, yang menurut saya mereka ini tamak ya, karena dia sudah punya uang banyak, kepingin hasilnya lebih banyak dengan cara-cara yang minta pendapatan tetap. Bahkan saya pernah ditawari orang, Pak Leo, saya titipkan uang sekian tapi sebulan saya minta 5%. Nggak mungkin saya diminta seperti itu, karena saya punya tanggung jawab moral. Tapi bisa jadi bagi orang tertentu, oh siap 5% saya ambil. Bayangkan 5% itu setahun 60%. Bisnis apa yang setahun 60%? Ya, jadi kalau kita invest mungkin 1/4 tahun sudah balik modal. Siapa yang nggak suka? Kalau bisnisnya bisnis kecil mungkin, tapi kalau bisnisnya besar, kecil kemungkinannya. Anda jualan bakso, invest bakso, satu rombong bakso, bisa jadi nggak sampai setahun sudah balik modal. Tapi kalau bisnisnya itu 1 triliun, 10 triliun, bagaimana bisa balik modal dengan jangka waktu yang cepat? Nggak mungkin. Nah, ini adalah contoh-contoh. Nah, kenapa penipu-penipu ini berani, kan gitu ya? Kenapa? Penipu-penipu ini berani karena yang ditipu itu adalah orang-orang besar, perusahaan-perusahaan besar, dan kalau mereka sampai mereka melarikan uangnya, penipu ini nggak takut. Kenapa nggak takut? Ya karena kalau sampai terbongkar, yang invest juga malu. Wong seorang profesor misalnya sampai invest di situ dan lain-lain. Jadi kalau terbongkar, profesornya malu. Anggota dewan yang invest di situ 10 miliar, dia pasti juga malu kalau terungkap bahwa dia menempatkan dana di situ. Bisanya apa? Mereka itu menuntut supaya orang ini dipegang dan akhirnya dikembalikan. Tapi itu saya kira kecil, karena kalau ponzi itu sudah uangnya sudah terbagi-bagi kepada pemilik, kepada anggota-anggota yang lebih awal. Nah, menurut saya Madoff ini termasuk yang paling gila dalam menipu orang sepanjang sejarah, karena mencapai 50 miliar dolar. Nah, ada yang ketiga yaitu penjara dana pensiunan. Ya, saya sampaikan di sini, pemilik resort asal Meksiko yaitu Michael Eugene Kelly membobol dana pensiun senilai kurang lebih 428 juta dolar. Dia menawarkan investasi berjangka dengan tingkat pengembalian tetap yang menarik, katanya akan diputar di bisnis hotel di kota Cancun. Kebanyakan korbannya ya menggunakan tabungan pensiun mereka, sementara Kelly berfoya-foya dengan jet pribadinya, area pacuan kuda, dan kapal pesiar. Jadi ponzi ini terjadi karena apa? Para pensiunan itu uangnya yang selama ini ditaruh di bank karena hasilnya sedikit misalnya, dia tawari dengan hasil yang lebih baik. Pensiunan-pensiunannya akhirnya menempatkan dananya kepada Michael Eugene Kelly. Ya, mestinya kalau malaikat Mikael itu memberi rezeki, ini malah menarik rezeki orang. Ini Mikael. Nah, yang keempat yaitu bandit boyband, ya. Bermula pada akhir tahun 1980, Lou Pearlman, ya, sepupu Art Garfunkel dan mantan manajer NSYNC and Backstreet Boys, ya, menawarkan imbal hasil yang menarik melalui tabungan FDIC-nya. Meski skema ini bukan tabungan dan pinjaman atau FDIC yang disetujui, tapi Pearlman berhasil menipu investor hampir 500 juta dolar yang rencananya akan digunakan untuk pendanaan 3 acara MTV dan sebuah komplek hiburan. Jadi sebenarnya penipu ini berasal dari siapa? Dari para boyband yang menawarkan, ini nanti akan kita pakai untuk proyek ini. Siapa ini, kita kasih hasilnya tetap. Dan jadi ini adalah contoh. Simpan di saya, nanti saya kasih tetap sekian. Ingat bahwa tidak ada sebenarnya bisnis itu yang hasilnya tetap.
bisnis itu semestinya hasilnya tetap juga naik turun rata semua, tapi ini semua tergantung dari pengelolanya. Yang kelima yaitu penipu Alkitab. Di Florida terjadi penipuan yang luar biasa juga. Yang ditipu adalah para jemaat, pengurus gereja. Jadi para jemaat ini ditipu oleh pengurus gereja yang namanya Gerald Payne. Dan nilai yang dikumpulkan itu hampir 500 juta dolar. Dimulai awal tahun 1990, gereja menawarkan investasi untuk jamaah dalam bentuk koin emas. Payne kemudian menciptakan suatu rencana investasi yang akan melipat gandakan berkah yang diinvestasikan jamaahnya dengan menyalurkan uang ke arah investasi palsu yang dilakukan oleh gereja di logam mulia. Jadi pendeta Payne ini menawarkan sebuah investasi berbasis emas, ya. Dan pada kenyataannya ini, meskipun dia berbaju seorang yang religius, ternyata juga melakukan penipuan juga. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh orang Nasrani, siapa aja bisa menipu. Mereka berkedok agama juga bisa menipu. Oleh karena itu hal-hal yang sifatnya pasti, memberi jaminan pasti, jangan dipercaya 100%, apalagi memberikan hasil yang tinggi. Yang keenam adalah tentang 3 bersaudara di Costa Rica. 3 bersaudara di Costa Rica yaitu Henry, Osvaldo, dan Freddy Villalobos. Ini dana yang dikumpulkan juga cukup besar, sekitar 400 juta dolar, ya, dan berlangsung hingga 20 tahun. Produknya itu apa? Produk ini menjanjikan hasil 3% per bulan berbentuk tabungan dengan investasi minimal 10.000 US. Sebagian besar klien yang ditipu ini adalah pensiunan di Amerika dan di Kanada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang pensiunan, jangan mudah tertarik dengan hasil 3% sebulan. Jadi kalau Anda misalnya mendapatkan uang pensiun 100 juta, Anda berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan 3 juta sebulan. Berarti setahun berapa? Kan gitu ya, setahun 36 juta, 36%. Tidak mudah mendapatkan bisnis yang seperti itu. Jadi oleh karena itu hati-hati. Ini tadi yang saya sampaikan sudah 2 contoh ya. Contoh yang ketiga tadi yang dari Meksiko, Michael Eugene Kelly. Yang kedua ini di Costa Rica. Ya, semuanya sasarannya pensiunan. Ya, kemudian yang ke-7 adalah dari kisah pemberontakan di Albania. Ya, Albania ini negara di Eropa Timur ya. Ketika Albania bergerak di negara yang tanda kutip komunis, di tirai besi, di pertengahan tahun 1990, ekonominya didominasi oleh skema-skema yang demikian juga ya. Pemerintah mendorong berkembangnya berbagai skema Ponzi yang merampok sebagian besar penduduk dengan nilai kurang lebih 1 miliar dolar. Skema Ponzi ini justru didukung oleh pemerintah Albania melalui pembuatan kelompok-kelompok yang berskema Ponzi. Akhirnya sistem ini gagal dan berujung kerusuhan di Albania yang akhirnya menggulingkan pemerintah Albania itu sendiri. Jadi sebuah bisnis yang hasilnya pasti, maksudnya memberikan hasil pasti, tetapi real bisnisnya nggak pasti, itu pasti akan berbahaya ya. Pasti akan ada ledakan di kemudian hari. Oleh karena itu bisnis yang pasti adalah bisnis yang real, basisnya sudah real ya. Tidak ada jumlah yang melebihi dari basis real itu sendiri, kecuali ada tambahan
modal, suntikan modal untuk menambahi jumlah yang real itu sendiri. Ini contoh kegagalan sebuah negara yang mendorong. Jadi yang mendorong nih pemerintahnya. Yang kedelapan yaitu Ponzi yang tanda kutip didirikan oleh Earthling dan Scientologist. Ini disebut sebagai ular Scientology, ya. Pendirinya adalah Redwood Slatkin. Ini berhasil menipu warga kelas A Hollywood dan bos-bos perusahaan. Bekerja dari garasinya, Slatkin berhasil menarik uang keluarga kaya dan terkenal hingga mencapai 593 juta dolar. Yang dia pakai untuk apa? Dia pakai untuk membiayai gereja Scientology. Jadi, Bapak Ibu sekalian, para pemilik dana sekalian, banyak juga orang yang berkedok agama mengumpulkan dana. Kalau di Amerika ini yang dilakukan Slatkin itu dia akan membuat gereja yang namanya gereja Scientology. Nah, inilah yang kadang-kadang kita harus rasional dalam bertindak, ya. Yang kesembilan, skema Ponzi ini juga muncul di Haiti sekitar tahun 2000-an yang berbentuk koperasi dan mengaku mendapat dukungan dari pemerintah. Akibatnya apa? Sebuah koperasi apalagi yang mendapat dukungan pemerintah ini membuat banyak orang berinvestasi karena merasa aman berinvestasi, dan total dana yang dikumpulkan ini mencapai 240 juta dolar. Dan Haiti ini kan negara kecil yang tidak kaya ya sebenarnya. 240 juta dolar itu adalah sekitar 65% dari PDB Haiti pada tahun 2001. Nah, inilah yang akhirnya hancur juga. Nah, kalau bayangkan sebuah lembaga keuangan berbentuk koperasi didukung pemerintah dan orang berinvestasi di situ merasa aman, ternyata dan nilainya itu hampir 60-65% dari GDP sebuah negara, akhirnya apa? Hancur. Jadi inilah contoh ke-9 dari skema Ponzi. Jadi uangnya ditaruh di koperasi, akhirnya juga sama dikembalikan kepada anggota koperasi yang lebih awal, dan akhirnya yang terakhir juga nggak bisa. Ini juga akhirnya menimbulkan kerugian yang luar biasa. Yang ke-10 ini adalah korban Ponzi, tetapi yang jadi korban adalah kaum wanita. Jadi pada tahun 1880, satu abad lebih yang lalu, ada di Boston, ya, namanya Sarah Holt. Sarah ini menjanjikan kepada para perempuan bunga 8% jika para wanita itu melakukan deposit atau menempatkan deposito di perusahaan yang dikelola oleh Sarah ini. Dia mengatakan bahwa uang yang dikumpulkan di dia itu akan dikembangkan untuk kalangan wanita dengan iming-iming keselamatan dan lain-lain. Tapi kenyataannya setelah dana itu terkumpul, ya, dia mengambil uang itu dan lari. Jadi sebenarnya banyak sekali orang-orang yang niatnya positif tetapi akhirnya jadi negatif. Para pebisnis dan para investor, para pemilik dana yang terhormat, apa yang saya sampaikan pagi ini adalah hanya 10 contoh, tapi di luar negeri. Contohnya di Indonesia tentu banyak. Tadi saya sampaikan contohnya ada Pomas, ada Kisar, ada banyak lah. Dan yang terakhir, tapi kita tidak tahu itu salah atau enggak. Cuma saya sampaikan di depan bahwa ada berita share di medsos, ada bapak yang jual lampu, punya toko lampu, ternyata dia harus bunuh diri karena uangnya sekitar 13 miliar itu nggak bisa ditarik dari sebuah koperasi yang diindikasikan
menampung dana masyarakat itu sekitar 12 triliun. Oleh karena itu, bantulah para aparat dan beranilah menyampaikan jika ada bentuk-bentuk investasi yang tidak betul di masyarakat. Juga lihatlah kepada para pemilik dana, siapakah sebenarnya yang mengelola dana itu. Karena apapun sebenarnya kadang niatnya baik, tetapi pengelolanya yang tidak baik. Banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita dan kadang-kadang tidak diajarkan di perkuliahan. Maka kasus-kasus seperti ini harus banyak di-share. Ya. Saya Leo Herlambang, sesi pagi ini tentang skema Ponzi, dan harus Anda jaga uang Anda dengan sebaik mungkin, jangan sampai ditipu orang. Para pebisnis pun juga jangan menipu orang dengan cara-cara skema Ponzi. Kasihan, kita hidup sekali, kita usahakan yang terbaik, dan kita dikenang oleh orang karena kita menjaga kepercayaan orang lain. Sekian dari saya, Leo Herlambang. Selamat pagi, cuan selalu.